Mulai. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa yang sudah kami bahas dengan anggota kelompok Yusina Heni Yohana, NIM 026, Raditya Surya Atmaja, NIM 242, Titus Ari Dwi Kristianta dengan NIM 157, dan saya Yohana Lavela Kesta Octalia dengan NIM 225. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada field dependent independent, bisa juga disebut FDI. Kedua ada deep and surface. Yang ketiga ada impulsive and reflective learning style. Selanjutnya, fit dependent dan independent. Fit dependent independent FDI umumnya dianggap mewakili perbedaan persepsi visual pembelajar atau pemahaman informasi karena efek medan menyeluruh atau konteks instruksional terkait dengan kompleksitas tugas pemecahan masalah dan materi pembelajaran. FDI menjelaskan pelajar sepanjang kontinum sehingga individu salah satu ujung dianggap field dependent atau FD dan individu di ujung yang lain adalah field independent atau FI. Individu yang jatuh di tengah kontinum dicirikan sebagai field mix dependent atau FM. Ciri-ciri individu field independent dalam belajar. Yang pertama yaitu memfokuskan diri pada materi kurikulum secara rinci. Yang kedua, memfokuskan diri pada fakta dan prinsip. Yang ketiga, jarang melakukan interaksi dengan guru. Yang keempat, interaksi formal dengan guru yang hanya dilakukan untuk mengerjakan tugas dan cenderung memilih penghargaan secara individu. Yang kelima, lebih suka bekerja sendiri. Yang keenam, lebih suka berkompetisi. Dan yang terakhir yaitu mampu mengorganisasikan informasi secara mandiri. Ciri-ciri individu field independent dalam belajar. 1. Menerima konsep dan materi secara umum. 2. Agak sulit menghubungkan konsep dalam kurikulum dengan pengalaman sendiri atau pengetahuan awal yang telah mereka miliki. Ketiga, suka mencari bimbingan dan petunjuk guru. Keempat, memerlukan hadiah atau penghargaan untuk memperkuat interaksi dengan guru. Kelima, suka bekerja sama dengan orang lain dan menghargai pendapat serta perasaan orang lain. Yang keenam, lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dan yang terakhir, lebih menyukai organisasi materi yang disiapkan oleh guru. Berikut contohnya, yaitu pemberian tes gaya kognitif kepada siswa kelas 8H sebanyak 32 siswa menggunakan instrumen grup E, Weighted Figures Test atau GAFT dengan rentang skor 0 sampai 18 yang dikembangkan oleh Witkin et al. Terdiri dari 25 item berupa gambar yang terbagi menjadi 3 bagian dengan kriteria yang dikemukakan oleh Norman et al. Yaitu bila siswa dapat menjawab benar 0 sampai 9 digolongkan FD atau field dependent dan 10 sampai 18 digolongkan FI atau field independent. Selanjutnya, model pembelajaran deep learning. Model pembelajaran deep learning adalah model pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis dan mendalam sebagaimana dikemukakan oleh Houghton 2004 yang merupakan kompilasi pendapat dari Biggs 1999
N. Wechsel 1988, Ramsden 1992. Dalam bukunya, Houghton menyatakan bahwa definisi deep learning adalah examining new thought and ideas critically and tying them into existing cognitive structure and making numerous links between ideas. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat Feldman dalam Jensen 2008 bahwa deep learning requires use to follow multiple rules of operation to complete the text. Bahwa apabila mahasiswa ingin menyelesaikan tugas yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang standar, maka sebaiknya menggunakan model pembelajaran deep learning. Jensen mengemukakan bahwa deep learning penting untuk menghubungkan microlearning yang satu ke microlearning lainnya untuk membuat paket yang rumit dan lengkap. Deep learning adalah langkah berpikir yang dinamis. Pandangan ini ditegaskan oleh Puja Soekarno dalam Suryana 2018 bahwa model pembelajaran deep learning bersifat dinamik, di mana keterkaitan antar pengetahuan digunakan sepenuhnya untuk menunjang pemahaman. Berdasarkan pendapat tersebut, deep learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada maksimalisasi berpikir mahasiswa, di mana mahasiswa akan mengeksplorasi kemampuan berpikirnya secara maksimal sesuai langkah dan tahapan pembelajaran dalam model deep learning. Berikut adalah contoh pada machine learning tradisional. Jika kita menyodorkan gambar seekor kucing, lalu kita bertanya pada mesin tersebut, apakah ini kucing atau bukan? Proses berpikir mesin tersebut didasari oleh algoritma yang kita buat. Contohnya, apakah objek memiliki 2 mata? Apakah objek memiliki 4 kaki? Apakah objek tersebut memiliki kumis panjang? Apakah objek tersebut memiliki bulu yang tebal? Jika sebagian besar atau semua jawabannya adalah iya, maka si mesin akan memutuskan bahwa itu adalah gambar kucing. Yang selanjutnya, model pembelajaran surface learning. Model pembelajaran surface learning adalah model pembelajaran yang bertumbuh pada motivasi belajar yang berasal dari luar diri atau motivasi intrinsik. Model pembelajaran ini menjadikan mahasiswa cenderung belajar karena ingin lulus saja, bukan ingin memahami materi atau menguasai informasi, pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang ada dalam mata kuliah. Mahasiswa yang memiliki keinginan untuk lulus tapi tidak mau bekerja keras adalah kelompok mahasiswa yang bergabung dalam model pembelajaran ini. Dalam tulisannya Briggs tahun 1998 menyatakan bahwa surface learning adalah mahasiswa dengan model pembelajaran surface learning cenderung mempelajari tanpa merefleksikan tujuan dan strategis, memperlakukan proses belajar sebagai bagian dari pengetahuan yang tidak terkait, menghafal fakta, dan prosedur secara rutin. Selain itu, dalam belajar, mahasiswa sering menemukan kesulitan dalam memahami ide-ide baru yang disajikan dan merasa tekanan yang ada pada dasarnya tidak diperlukan serta selalu khawatir tentang pekerjaan. Surface learning membuat mahasiswa belajar dengan santai, lebih berorientasi untuk menghafal pengetahuan, dan kurang tertarik untuk memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap materi kuliah. Gaya dan metode pembelajaran tersebut memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar filsafat pendidikan mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran deep learning lebih tinggi dibanding kelompok mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran surface learning. Dengan demikian, model pembelajaran deep learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk kelompok mahasiswa yang memiliki gaya berpikir divergen,
Hasil belajar filsafat pendidikan adalah kelompok mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran deep learning lebih tinggi dibandingkan kelompok mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran surface learning. Dengan demikian, untuk meningkatkan hasil belajar pada mata kuliah filsafat pendidikan, bagi mahasiswa yang memiliki gaya berpikir divergen, lebih tepat menggunakan model pembelajaran deep learning. Yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan gaya berpikir terhadap hasil belajar filsafat pendidikan. Dengan demikian, hasil belajar filsafat pendidikan pada mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran deep learning dan mempunyai gaya berpikir divergen berbeda dengan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran surface learning dan memiliki gaya berpikir konvergen. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian hasil belajar, mahasiswa dapat mempertimbangkan karakteristik perbedaan individu dengan mahasiswa yang mempunyai gaya berpikir konvergen. 4. Untuk kelompok mahasiswa yang memiliki gaya berpikir konvergen dan menggunakan model pembelajaran deep learning, hasil belajar filsafat pendidikan lebih rendah dibandingkan mahasiswa yang memiliki gaya berpikir konvergen dan menggunakan model pembelajaran surface learning. Dengan demikian, model pembelajaran surface learning lebih tepat jika diterapkan pada siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen. Contohnya yakni ketika mengerjakan UTS, demi mencapai nilai yang terbaik, rata-rata mahasiswa lebih sering menghafal materi yang akan keluar pada saat UTS tersebut. Konvergen dibutuhkan saat mengerjakan soal pilihan ganda, kuis, spelling test atau tes ejaan, dan ujian lainnya yang serupa atau jawabannya hanya terdiri dari salah atau benar. Mengerjakan soal-soal esai yang membutuhkan opini dan brainstorming. Yang selanjutnya yaitu pengertian gaya kognitif, refleksif, dan impulsif. Gaya kognitif refleksif dan impulsif merupakan gaya kognitif yang menunjukkan tempo atau kecepatan dalam berpikir. Maka ide berpikir kreatif yang dihasilkan oleh anak tergantung dari gaya kognitif yang dimilikinya. Prudence dan Bean, Reynolds dan Bean pada tahun 2007 mengatakan anak reflektif biasanya lama dalam merespon. Namun mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, mempunyai konsentrasi yang tinggi saat belajar, sedangkan anak impulsif kurang konsentrasi dalam kelas. Kagan dan Kogan Rahman pada tahun 2008 mengemukakan bahwa orang yang memiliki gaya kognitif reflektif sangat berhati-hati dalam respon sesuatu. Dia mempertimbangkan secara hati-hati dan memanfaatkan semua alternatif. Waktu yang digunakan juga relatif lama dalam merespon. Philip dan kawan-kawan pada tahun 1997 mendefinisikan anak impulsif adalah anak yang dengan cepat merespon suatu situasi, namun respon pertama yang diberikan yaitu sering salah. Kemudian Nasution pada tahun 2008 menjelaskan bahwa anak yang impulsif akan mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkannya secara mendalam. Penelitian difokuskan pada mahasiswa reflektif dan impulsif dengan alasan 1. Proporsi kelompok siswa reflektif dan impulsif 73% lebih besar dibandingkan kelompok mahasiswa cepat dan cermat, serta siswa lambat dan tidak cermat 27% atau wali dalam tahun 2010. Yang kedua, berdasarkan observasi, pada proses pembelajaran ditemukan siswa yang cepat merespon pertanyaan yang diajukan guru dan kurang berpikir secara mendalam sehingga jawaban cenderung salah. Namun di sisi lain,
Ada juga mahasiswa yang lambat dalam merespon pertanyaan yang diajukan guru, dan jawaban yang diberikan cenderung benar. Pada hasil penelitian Firmansyah pada tahun 2011 disimpulkan bahwa siswa reflektif mampu menulis rumus fungsi dan menggambar bangun datar yang dapat dikatakan baru, sedangkan siswa impulsif tidak. Dan pada indikator kefasisan dan fleksibilitas, siswa impulsif dan siswa reflektif memenuhinya, menyarankan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa SMP melalui pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif. Berikut contohnya. Subjek bergaya kognitif reflektif mengawali dengan membaca soal yang langsung diikuti dengan refleksi yang menghubungkan objek dengan suatu konsep. Selanjutnya, subjek membaca kembali dan menuliskan yang diketahui dan kemudian ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan dan ada salah kata, terima kasih. Oke.